Bodinya pun gue rasa, gila masih bau-bau pabrik nih. Ya bodinya sama aja sih, bagian depan, bagian belakang juga hampir nggak ada bedanya. Oke guys, selamat datang di GTI, di channel paling canggih di 2020. Dan kemarin kita udah nge-review seri 24 inch G2E5 yang mendapatkan banyak banget perhatian dari kalian. Terutama gue rasa banyak banget ngeracunin kalian gitu ya untuk beralih ke monitor itu dibandingin monitor yang sekelasnya kayak LG, atau waktu itu gue compare sama apa ya? Oh, AOC juga sih, V2Q. Mungkin beralihnya dari LG. Kebanyakan sih beralih dari LG. Kalau gue lihat rekomennya MK600 banyak beralih. Tadinya mau beli MK600, mau beli MP59G ke AOC itu 24 inch. Dan juga ada yang nge-request untuk nge-review 27 inch nih guys. Jadi kita datengin juga. Apakah ini akan jadi racun baru buat kalian? Gue nggak tahu. Tapi gue harap sih ini memuaskan gitu ya. Dan di akhir video ini kita akan compare sedikit dengan beberapa brand di sekitaran 27 inch, 75 Hz, 1 millisecond. Jadi tungguin videonya, nonton sampai habis. Tapi sebelum itu, sebelum masuk ke videonya, kita hari ini disponsori lagi oleh Oximus yang bergerak di produk bracket, baik untuk TV, proyektor, monitor, dan multi monitor. Nah, salah satunya adalah seri Hydra yang bisa di setup dari 1 sampai 6 monitor dan bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan setiap orang. Linknya ada di deskripsi di bawah. Kalian tinggal cek aja. Oke guys, jadi 27 inch kita udah datengin dan seperti biasa kita lihat dulu sebentar banget dari dusnya. 27 inch G2 series, gaming monitor G2E5, 1 millisecond, 75 Hz, ada apa? IPS Wide View, HDMI, dan gaming mode, game mode. Adaptive Sync, FreeSync sih ini monitornya. Langsung kita bongkar aja. Gue sih ngerasain sih monitor ini nggak akan beda jauh guys sama unboxing experience dari 24 inch. Karena dia hanya berbeda inch saja sepertinya. Kalau dia membuat monitor ini sama dengan 24 inch, tapi kadang-kadang guys, kadang-kadang ya, nggak selalu. Ada beberapa brand monitor yang kita review, seri 24 begini, seri 25 nya begini, seri 27 begini. Jadi gue coba review singkat aja, karena kalian udah banyak banget nonton yang seri 24 nya. Dan seperti yang tadi gue bilang, gue akan compare di akhir. Dan by the way guys, untuk 75 Hz 1 millisecond di 27 inch, itu susah banget carinya, comparable susah banget. Karena gue rasa di kelas ini pilihannya hanya MP59G sebenarnya, yang paling mendekati speknya. Sisanya mungkin gue bisa ngomong di MK600, tapi kan mereka MK600 dan V2Q, AOC V2Q, tapi kan mereka 75 Hz dan 5 millisecond. Jadi menurut gue nggak comparable. Tapi walaupun dari segi spek nggak comparable, tapi dari segi harga itu bisa kita compare gitu. Oke, ini ada buku. Apa sih? Oh, penjelasan tentang barangnya. Apa ini? Oke, kabel power seperti biasa. Nggak ada yang perlu dibahas sih, kabel power. Ini apa? Display port. Nah, ini dia. Ini dia. Salah satu yang menurut gua sangat dipikirin AOC kepada customernya adalah display port itu sendiri. Karena monitor ini kan monitor FreeSync guys, kita tahu ya, 24 inch monitor FreeSync, dan kalau kalian mau pakai G-Sync compatible, kalian harus pakai display port. Jadi nggak ada cara lain. Tapi dia udah kasih, itu gue demennya. Jangan cuma lu kasih HDMI gitu, terus harus suruh gue pakai G-Sync. Kan aneh. Gue sih ngerasa banget kalau unbox experience-nya tuh ya, pengalaman unboxing itu sama aja guys sama 24 inch. Cuma beda apa ya? Kakinya sama ya. Feeling gue sih ini sama gedenya ya kakinya. Dia bikin satu tipe doang sih kaki sama stand ini. Biar bisa mengakomodir semuanya itu. 27 dan 24. Ini sih nggak ada beda ya guys ya. Agak sedikit
sedikit banget kopong karena dalamnya besi kita tahu, tapi ini nggak berat-berat banget, standar oke. Dan hanya bisa tilt, kelihatannya sih bisa head adjustment ya gitu guys, tapi hanya bisa tilt. Dan di sini ada lubang untuk kabel manajemen biasa. Nah ini juga sama, gue pegang, gue bahkan ngerasa sama banget gitu ya. Hampir nggak ada bedanya. Nah dia kasih karet berapa nih, ada 4, 6 karet, ada besi, agak kopong, tapi gila sama banget sih. Gue bahkan masih inget rasanya. Ya, bodinya pun gue rasa gila masih mau bau pabrik nih. Ya bodinya sama aja sih, bagian depan, bagian belakang juga hampir nggak ada bedanya. Ada bentuk V seperti yang gue bilang, ada 3 V kiri kanan yang seperti gaming yang membentuk X tengahnya. Dan di sini ada sebuah fan yang menurut gue hiasan yang bagus, tapi fungsinya kagak ada. Nah keren, dan dia tetap menggunakan tombol ini sebagai navigasi, bukan dengan joystick. Oke, kita tunggu sampai berdiri. Oke guys, di sini gue udah berdiriin AOC G2E5 di 27 inch, dan menurut gue ini hampir sama percis, bahkan sama percis, cuma beda gedenya doang. Jadi dari bodinya gue bilang ini Dove, semuanya Dove. Dan yang seperti tadi gue tunjukin pas awal-awal, dia ada bentuk V 2 biji di kiri kanan kayak X gaming banget, terus ada bentuk sebuah bumerang rata gitu yang kayak fan gitu ya untuk keluarin panas. Yang kenapa gue bilang itu cuma hiasan doang daripada fungsi, karena seringkali fan itu muncul hawa panas itu keluar banget pada saat kalian nge-push sebuah monitor dengan spek tertentu. Misalkan monitor itu 4K, atau misalkan monitor itu kalian lagi main game 144 Hz, karena itu sering banget nge-generate heat. Tapi di sini kan speknya standar aja. Di sini ya speknya kan standar aja 75 Hz dan 1 milisecond. Jadi menurut gua panas yang kalian keluarin dari monitor ini nggak banyak banget sih. Nggak biasa aja, bahkan nggak ada fan ini pun masih tersalurkan dengan baik untuk monitor ini. Oke, dari segi bezel kalau gue lihat sih di sini sedikit lebih tebal ya dibanding yang 24 inch. Gue ukurin buat kalian sebentar. 0,5, ini standar sih. 0,5. Di bagian bawahnya berapa nih? Sekitar 1,5 cm untuk bezel bawahnya. Sedangkan yang 24 inch kemarin bisa sampai 0,3, 0,4 gitu. Itu tipis banget sih, sakit sih itu. Itu benar-benar racun terbaik sih gue bilang. Tapi gue nggak tahu apakah ini racun juga buat kalian. Nanti gue akan compare di seri 27 inch yang mirip-mirip speknya. Di sini gue bacain dulu speknya. 27 inch IPS Full HD 1 milisecond 75 Hz. Nitnya 300 guys, itu yang kalian harus sadarin. Nits itu penting banget. Nit yang tinggi membuat mata kalian nggak gampang capek. Dan portnya VGA 1 HDMI 1.1.4 ada 2 dikasih. DisplayPort dikasih juga 1 versi 1.2. Di monitor ini ada FreeSync, dan untuk memanfaatkan itu kalian butuh DisplayPort untuk menggunakan G-Sync compatible di monitor ini karena dia FreeSync. Oke, sRGB-nya 118%, color gamut NTSC 104%, di PIC3-nya Apple Certificate-nya 95%. Dengan VESA mount dia juga udah kasih 10x10, dan stand-nya bisa tilt. Tilt-nya gue tes sebentar. Wah, ini biasa aja sih, standar menurut gue, bukan yang terbaik. Masih oke lah. Nah, banyak di komentar pada saat 24 inch, pada saat gue review, banyak komentar, kalian pada nanya, AOC itu gimana, sebuah gampang cepat rusak nggak gitu, apakah LG lebih baik dalam hal ketahanan gitu ya. Gue mau kasih tahu kalian sebuah cerita. Waktu itu gue beli sebuah AC, menurut gue ini sama, komparasinya sama. Dan pada saat gue nanya tukang AC-nya, merek ini bagus nggak? Dan tukang AC-nya dengan gampangnya menjawab ke gue kayak gini. Semua merek kata dia sama aja sekarang, karena kita dibuat di China dan semua mau untung ya, semua brand mau untung. Jadi kita nggak bisa bilang yang A lebih bagus daripada yang B. Ketahanan ya, kita ngomong ketahanan. Tapi yang kita bisa lihat aja, kalau misalkan monitor itu satu tier, misalkan ini kayak LG sama AOC udah satu level gitu ya, satu level, sisanya kalian pakai hoki aja gitu, karena susah ngomong. Makanya kenapa mereka kasih garansi, karena gue yakin
kalau tier-tier yang top ya, penjual-penjual monitor yang paling tinggi dengan brand-brand yang terbesar, ketika mereka produksi sebuah monitor, mereka pakai part yang terbaik menurut gua. Menurut mereka itu yang terbaik buat kita gitu sebagai customer. Jadi pasti misalkan mereka bikin 100 gitu. Mungkin yang rusak sekitar 1% gitu, satu yang rusak gitu. Tapi kalau brand-brand yang tier yang bawah, lebih murah-murah gitu ya, sering cut-cut harga, cut-cut di bagian mana gitu. Mungkin ketika mereka produksi 100, yang rusak 2 sampai 5 gitu. Sedangkan yang top tier biasanya ngerusak 1. Jadi sisanya pakai hoki guys, pakai garansi yang dikasih gitu. Kalau kalian benar-benar takut, skeptik banget untuk beli monitor ya beli aja yang garansi 3 tahun. Sederhananya begitu. Jadi ya menurut gua nggak ada salahnya selama speknya itu bagus banget dan brandnya itu top tier seperti AOC ini menurut gua dengan LG menurut gua 11-12 lah ya kelasnya untuk di bidang monitor. AOC juga sering gua lihat ngesponsorin turnamen-turnamen yang gede dan nggak ada masalah, mereka percaya juga sama brand ini. Jadi menurut gua ini brand yang top tier nomor 1 di kelas nomor 1, jadi nggak ada masalah dalam hal ketahanan. Ya kalian berharap aja unit yang kalian dapat itu unit yang bagus. Kalaupun sial-sialnya kalian dapat yang satu yang rusak itu, ya pergilah ke garansi untuk ganti baru atau di servis atau gimana. Gua nggak tahu sih sistemnya AOC gimana. Singkatnya seperti itu aja. Kalau di 24 inch itu the best banget brand ini. Dengan kode ini di kuartal pertama 2020 itu sangat bagus dari segi spek, dari segi harga, udah dapat face mount dan lain hal. Tapi untuk 27 inch setidaknya gue nanti akan hadirin beberapa monitor di sini, munculin ke kalian supaya kalian bisa tahu yang mana kalian bisa pilih yang terbaik buat kalian. Oke guys, di sini salah satu pilihan yang bisa gue pikirin ada AOC G2E5, ada LG 27MK600 yang udah stand, udah apa ya bahasanya ya? Ya udah legend gitu ya. Dan di sini ada Asus VL278H yang pernah kita review, sama-sama 75 Hz dan 1 millisecond. Dan di sini gua review dulu bagian belakang yang bisa gue lihat. Kalau dari bagian body menurut gua oke-oke aja, di antara LG dan Asus ini nggak terkesan gaming banget. Dan kalau kalian sadarin tingginya, AOC ini paling tinggi dan Asus paling pendek. LG di tengah-tengahnya. Dan dari belakang itu portnya, kalau kalian bisa lihat tuh, yang nembak ke bawah, yang colok dari bawah ke atas itu hanya AOC yang bagus buat face mount. Dibandingin yang ini. Karena nanti mentok ke tembok, mentok banget kalau kalian pakai yang colok dari belakang gitu. Lebih mentok, ya tergantung colokan kalian seberapa tebal, seberapa panjang gitu. Dan apa lagi yang bisa gue perhatiin? Oh ya, dari belakangnya guys ya, untuk seri 27 inch tetap gue bilang AOC ini nunjukin banget bahwa dia gaming. Dari standnya, dari kakinya ya, dari model merah yang di belakangnya, model V yang dia keluarin, di sini bener-bener cocok gaming. Sedangkan Asus dan LG standar banget. Cuma tadi pas gue pasang-pasang gitu, kalian lihat kalau di AOC nih ya, agak sedikit nggak steady gitu ya, agak sedikit nggak firm gitu. Bahasanya apa sih? Nggak kokoh, ya. Sedikit nggak kokoh, nggak stabil gitu ya guys. Gue kayak bisa ngelihat standnya tuh kayak ngoeng-ngoeng gitu. Sedikit lah, nggak banyak. Karena tadi gue udah bilang besinya itu nggak full sampai atasnya. Dan dia paling ringan menurut gue. Sedangkan di sini tuh, pada saat gue pakai tangan aja nih, satu tangan aja, dia malah ngerubah tilt ini langsung ngerubah tiltnya. Sedangkan di sini tuh, nggak ngerubah tilt. Kalau gue mau ngerubah tilt, gue mesti paksa sedikit. Nah, itu bedanya mungkin ya dengan stand yang berat. Tapi di sini yang gue bilang paling berat itu adalah di Asus ini. Karena pada saat gue review juga memang stand dia paling berat nih. Gue nggak tahan di belakangnya, dia udah langsung ngerubah tilt. Ya pasti ada harga, ada kualitas ya, pasti ada yang dikorbanin. Oke, di bagian bodinya sih untuk ketipisan di sini gue bilang tetap masih AOC paling tipis kalau kita lihat langsung dari atas. Tapi kalau kita lihat ke belakang, dia kan menjembung, menggendut gitu ya ke belakang. Menurut gue sih sama-sama aja. Cuma yang gue bingungin di sini AOC menurut gue gendut, tebel karena ada alasannya, adapter di dalam. LG sedikit lebih tipis di bagian belakangnya pada saat mentebel itu karena adapter di luar. Sedangkan Asus ini udah adapter di luar, masih menurut gue yang paling tebel dan yang paling berat. Yaitu gue sih nggak tahu ya apakah lebih bagus, apakah lebih biasa saja, gue nggak ngerti. Cuma garansi Asus di sini yang paling
lama, 3 tahun. Nah, itu dari tampak belakang. Oh iya, satu lagi yang bisa kalian lihat adalah tombol navigasi dari AOC yang masih menurut gua jadul, guys. Panjang-panjang gini. Gua nggak ngerti sih apakah tombol navigasi yang banyak itu, tombol yang nggak enak itu buat navigasi lebih murah di bidang produksi dibanding yang joystick ya. Gue sih nggak tahu. Cuma kalau dilihat dari harga dan spek yang kita dapat, menurut gua mungkin ke arah sana. Soalnya LG dan Asus di sini udah pakai joystick yang notabene jauh lebih enak untuk navigasi kemanapun, untuk ngatur-ngatur, walaupun kita memang navigasi seperti itu jarang banget. Oke, dan itu bagian belakang yang bisa komentar. Mungkin gua akan ke depan untuk lihat bagian depannya. Oke guys, di sini gue duduk di depan untuk merepresentasikan apa yang kalian rasakan. Di sini kalau gue lihat secara mata gue telanjang, dan di sini gue setting bawaan pabrik langsung guys, dan brightness-nya 100, kontras 70. Kalau kalian lihat, gue nggak tahu apakah kalian bisa lihat dengan proses rendering dan kamera yang udah diproses warnanya gitu ya. Tapi di sini kalau gue lihat secara jelas, gue tetap akan suka AOC ini sih guys. Karena Nite 300 dan panelnya udah IPS. Dan gue ngerasa warnanya, warna birunya, lu lihat ya. Pada saat TN ngeluarin warna biru ya, gue nggak tahu lu bisa lihat atau kagak. Biru di sini gue jauh lebih enak, kayak bener-bener laut gitu. Soalnya di sini kayak, apaan sih ini biru dicuci-cuci itu, kayak butek gitu birunya. Agak butek gitu. Sebenarnya di sini kayak biru banget, ijo-ijo banget. Gue suka banget di sini. Walaupun gue nggak bilang LG jelek, cuma di sini yang gue bisa rasain banget adalah LG kekurangan nits di sini guys. Dia 250 nit, di sini 300. Yang gue rasa pada saat kalian turunin nih AOC-nya, gue rasa begini juga warnanya. Pada saat kalian turunin brightness-nya atau kontrasnya kalian turunin, gue rasa begini juga warnanya. Tapi kan dengan 300 nit kalian bisa rasain di IPS. Itu the best banget sih menurut gue di sini ya. Ya tapi terserah kalian. Kalau kalian pilih AOC dengan harga yang sama dengan LG, mungkin kalian dapetin body yang sedikit lebih kurang kokoh ya. Bahasanya sih kurang kokoh. Padahal pada saat tadi gue tes adalah agak sedikit goyang-goyang. Sedangkan LG ini kayak udah mantep banget di kelasnya. Memang kalau kelemahan dia, kekurangan dia adalah di nits sih yang gue bilang. Tapi sekali lagi guys, kalau kita ngomong masalah build dan masalah build quality-nya, gue bilang tetap yang di sini Asus the best ya. Dari bodinya, dari plat yang dikasih, berat di bawah. Kalau kalian lihat dari depan juga serasa lebih minimalis dengan lingkaran itu. Dan dia ada tekstur kayak Kevlar, kayak apa sih, karbon gitu. Jadi menurut gue itu cukup keren editionnya. Cuma kalian harus bayar lebih mahal, sekitar 400.000 guys. 400.000. Apakah kalian rela? Gue nggak tahu. Karena di Asus ini untuk dari segi warna gue nggak bisa ngomong apa-apa karena TN agak gue nggak suka sih warnanya ya. Kecuali kalian buat main game ya, itu beda cerita. Nah di sini Asusnya kalian bisa dapetin sekitar 3,1. Kalian mungkin udah tahu dari video gue sebelumnya. LG di sini dan AOC itu harganya sama, sekitar 2,7 juta guys. 2,7 juta. Jadi ada perbedaan 400.000, dan 400.000 ini direpresentasikan sama Asus. Gue nggak ngerti sih. Kalau di IPS mungkin lebih fair gitu ya ngomongnya. Cuma di sini kalian mengalami penurunan dalam segi warna, dalam segi panel maksud gue, yang berefek pada warna. Sedangkan kalian dikasih speaker yang menurut gue biasa aja speaker di dalam monitor. Lebih simpel aja, mungkin meja kalian lebih simpel. Nah sedangkan kalau kalian dapat pilih yang ini, kalian juga tetap bisa beli speaker kan. Kalian colok di audio outnya. Nah juga di sini mungkin mahalnya digaransi 3 tahun full. Sedangkan di sini 3 tahun limited yang hanya di cover setahun full. 2 tahun sisanya hanya servisnya aja. Jadi kalian harus perhatiin itu. Sisanya mungkin selera kalian masing-masing dari segi bodinya, dari segi tampilan dari luarnya. Di sini agak gaming banget, merah gitu ya, 75 Hz 1 millisecond. Sedangkan di sini LG yang udah biasa kalian lihat ada kayak U-nya dan ada pegangannya melingkar, dan di situ kayak stand-nya melingkar. Itu paling mewah sih. Gue akui yang Asus paling mewah, dan build quality-nya jauh lebih paling kokoh di antara 3 ini. Dan di sini dia juga ngejual eye care monitor. Dia tulis, gue nggak ngerti sih fungsinya eye care itu apa. Mungkin dia mengurangi blue light atau apa gitu ya. Kalian bisa komentar di kolom komentar di bawah yang mana akan jadi pilihan kalian. Kalau gue kan tetap pilih AOC G2E5. Dan kalau gue nggak suka stand-nya, 400.000 yang tadi gue pikir buat beli Asus misalkan, gue beli aja bracket. Dan gue udah bisa pasang 2 monitor. Ya, jadi bracket harga 500.000 kalian udah bisa pasang AOC itu. Kalau stand-nya kalian nggak suka,
Kan dia udah kasih Vesamon juga, sisanya gue nggak pusing. Dengan nit yang lebih bagus, sRGB-nya juga jauh lebih bagus yang di sini. Sertifikasi yang dia kasih jauh lebih bagus. Ya, segitu aja. Karena kemarin kalian juga udah pada saat gue compare dengan 59G sebenarnya lebih worth it lebih layak untuk di-compare karena speknya sama. Tapi kalian bilang kan itu nggak bezel-less gitu. Sedangkan di sini MK600 juga bezel-less. Menurut gue ya standar-standar aja guys ya. MK600 di sini HOC ngeluarin yang tahun 2020. Gue nggak tahu ini apakah menjadi racun buat kalian karena dengan perbedaannya hampir nggak ada di harga dengan LG. Garansi juga sama, tapi nit jauh lebih tinggi. Apakah menjadi racun buat kalian? Gue nggak tahu. Tapi semoga video ini membantu kalian semua untuk memilih. Thank you. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video barusan, kalian bisa support kita dengan like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng di sebelah tombol subscribe untuk dapetin update terbaru dari GT ID. Dan di kolom komentar kalian bisa request ke kita barang untuk di-review. Kalian juga bisa isi kritik dan saran. Apapun pikiran kalian akan gue baca satu persatu. Di tahun 2020 ini, GT ID mempunyai tema giveaway buat kalian subscriber dan viewer setia dari GT ID. Buat teman-teman kalian yang punya produk yang mau di-review sama kita, kalian bisa kontak kita di email kita, ada di deskripsi di bawah. Dan kita hanya minta kalian mempersiapkan produk atau merchandise untuk di-giveaway kepada viewer dan subscriber setia GT ID. Salam GT ID dan tetap